Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa FEB khususnya yang berhadir dalam perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rezeki, atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampuh di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, teman-teman, adapun pertemuan kita yang ke-6 ini atau sesi ke-6 adalah dengan tema hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam perspektif SDM dan ekonomi yang berbasis digital. Ya, tentu dengan era inovasi digital yang begitu berkembang pesat, tentu banyak hal yang perlu kita sesuaikan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jangan sampai dengan kehadiran inovasi-inovasi itu terutama yang berhubungan dengan AI, kecerdasan buatan ini tentu bagaimana kecerdasan buatan yang kita ikutin bersama-sama atau mungkin kita ketergantungan dengan inovasi digital ini jangan sampai terkikis yang namanya Pancasila ataupun norma-norma yang ada dalam Pancasila karena seluruh norma-norma baik itu hukum-hukum perundang-undangan yang ada di negara kita ini adalah tidak terlepas dengan yang namanya Pancasila. Nah, teman-teman, pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi ini tentu bertujuan membentuk mahasiswa sebagai insan profesional yang berjiwa Pancasila. Artinya jiwa Pancasila, di jiwa kita ini tertanam sila-sila yang ada dalam Pancasila, yaitu memiliki pengetahuan, pemahaman, dapat menghayati, dengan adanya penghargaan, komitmen yang kuat, dan pola pengambilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, dalam konteks mahasiswa, khususnya di FEB, yang mana topik ini sangat relevan karena kehidupan profesional khususnya di era digital yang begitu berkembang pesat di akhir-akhir ini tentu menuntut kita adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini menjadi landasan etika kerja termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mana kita ketahui di akhir-akhir ini segala aspek pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan ini berbasis digital, ya, perkembangan dengan berbasis digital tersebut. Nah, jangan sampai hak-hak kita, kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal ini tidak terkikis. Nah, menurut sumber pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, yang mana Pancasila bukan hanya sekedar dasar secara yuridis, ataupun sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga panduan nilai untuk mengatasi tantangan modern seperti yang kita kenal dengan globalisasi, korupsi yang kian merajalela, dan tentu adalah kesenjangan ekonomi yang semakin range-nya semakin jauh antara si kaya dengan si miskin. Nah,
Kemudian dari Kailan, ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai negara kebangsaan bersifat integralistik, di mana hak-hak kewajiban warga negara saling terkait untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, adapun hak dan kewajiban warga negara yang berhubungan dengan Pancasila ini, hak warga negara adalah hak di mana warga segala bentuk wewenang ataupun sesuatu yang secara moral, secara hukum pantas diterima oleh setiap individu sebagai anggota negara. Nah, hak ini tidak hanya bersifat formal ataupun tidak hanya tertulis dalam hukum perundang-undangan, tapi bagaimana ini juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam keadilan sosial bagaimana diajarkan dalam Pancasila tersebut. Nah, dalam perspektif pendidikan Pancasila, di mana hak dipahami sebagai sarana untuk menjamin martabat manusia, sehingga negara wajib melindungi, wajib memfasilitasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai warga negara. Nah, kita ambil salah satu contoh adalah di mana hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, ini adalah bagian dari pencerminan rasa keadilan. Sosial hak pendidikan, ini mendukung pengembangan potensi manusia. Kemudian hak perlindungan hukum, yaitu menjaga kesetaraan di hadapan hukum. Nah, kemudian hak dan kewajiban warga negara berikutnya adalah kewajiban warga negara, di mana kewajiban ini adalah bagian dari tindakan ataupun peran yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana bentuk tanggung jawab terhadap negara dan juga sesama masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, dalam hal ini pendidikan Pancasila diwajibkan tidak hanya dipandang sebagai beban, tapi bagaimana sebagai perwujudan partisipasi aktif dalam menjaga kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, adapun kewajiban di sini adalah memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar hak-hak setiap individu tidak saling bertabrakan. Ini kita ambil beberapa contoh seperti mematuhi hukum. Ini adalah bagian dari menjaga keterlibatan sosial. Nah, membayar pajak ini juga bagian dari mendukung pembangunan di negara kita ini. Dan juga sebagai contoh adalah menghormati hak orang lain, yaitu di sini adalah akan menciptakan harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi, hak dan kewajiban warga negara ini merupakan konsekuensi logis dari Pancasila sebagaimana filsafat negara dan ideologi yang terbuka. Nah, Pancasila tentu di sini harus menjamin keseimbangan antara hak individu seperti kebebasan dan kesejahteraan dengan kewajiban sosial seperti gotong royong yang kita temukan di lingkungan kita. Kemudian adanya warga negara yang taat hukum. Hal ini tentu akan mencerminkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai bagian dari nilai instrumen yang ada dalam Pancasila. Nah, ini bisa kita lihat pada sila kelima misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan salah satu inti di mana negara bukan menganut liberalisme. Misalnya, melainkan adalah menempatkan pemerintah sebagai mediator untuk mengurangi kesenjangan. Misalnya dalam segi perpajakan, adanya wujud kewajiban negara yang mampu untuk mendukung yang kurang mampu tersebut. Nah, kemudian sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bersama. Ini jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana perekonomian disusun sebagaimana usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Nah, kemudian kita lihat pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini adalah bagian dari termasuk melalui pengabdian kita sebagai warga negara. Nah, kemudian kita lihat juga di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak atas individu adalah hak atas hidup, kebebasan berpendapat, kesejahteraan. Nah, namun tentu ini dibatasi oleh kewajiban, yaitu dengan adanya saling menghormati adalah hak-hak setiap warga negara. Tentu ini akan menjaga moral yang ada pada pasal 28 tersebut. Nah, kemudian juga kita temukan di pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45, di mana negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perekonomian yang adil serta jaminan sosial yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat. Nah, kemudian hak-hak kewajiban warga negara dalam kehidupan profesional. Nah, dalam pendidikan Pancasila, di mana perguruan tinggi, pendidikan Pancasila dipengaruhi tingginya, diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa, sebagaimana insan yang profesional yang sesuai dengan bidang studi kita sebagai mahasiswa yang ada di FEB ini. Nah, tentu di era digital dalam kehidupan profesional seperti kita lihat bisnis ataupun e-commerce ini menunjukkan pengalaman Pancasila. Dapat kita lihat bagaimana etika kerja yang berbasis sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adanya menghargai martabat karyawan yang ada dalam suatu perusahaan ataupun yang ada dalam suatu organisasi. Nah, juga bisa kita lihat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Ini adalah bertujuan menghindari eksploitasi dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Dalam hal ini adalah bagaimana terjadinya pemerataan perekonomian, pembangunan, mulai dari perkotaan sampai di desa-desa. Nah, kemudian adalah kewajiban bela negara, ini dapat kita lihat pada pasal 27 ayat 3, di mana kontribusi SDM digital bagi kemajuan bangsa. Ini adalah bagian daripada profesi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Kellen, yaitu di mana beliau menekankan bahwa dalam negara kebangsaan Pancasila, profesionalisme harus berakar pada nilai kultur Indonesia dengan tadi adanya gotong royong, dengan adanya musyawarah. Nah, di FEB ini berarti mahasiswa harus bisa sebagai contoh perilaku dalam dunia bisnis yang berbasis digital tersebut, yaitu wajib menjadikan Pancasila sebagai etika dalam berbisnis. Bukan hanya mencari profit, tapi bagaimana caranya tetap dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, adapun hak dan kewajiban dalam perspektif ekonomi, khususnya di FEB ini. Nah, dalam konteks ekonomi, di mana di bidang manajemen dan bisnis adalah konsep hak dan kewajiban. Ini tercermin dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan ataupun dengan pengusaha. Nah, hak tenaga kerja ini bisa kita lihat. Hak tenaga kerja merupakan jaminan yang harus diterima pekerja agar dapat bekerja dengan cara yang layak, dengan cara yang manusiawi, sehingga adanya produktivitas dari si tenaga kerja tersebut. Nah, dalam literatur pendidikan Pancasila ini di sini kita menemukan hak ini merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Nah, hak ini tidak hanya terkait dengan yang namanya gaji, tetapi juga akan mencakup keamanan kerja,
kesejahteraan, bagaimana pengembangan diri, terutama di era yang saat ini kita kenal era yang berbasis digital, yang tentu dengan harus dituntut adaptasi yang lebih tinggi. Kemudian kewajiban tenaga kerja, di mana tenaga kerja memiliki tanggung jawab yang profesional yang harus dijalankan untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan ataupun keberlanjutan dari suatu organisasi. Nah, dalam perspektif Pancasila di mana kewajiban bekerja bukan hanya sekedar memenuhi kontrak, tapi juga bagaimana bisa mencerminkan nilai-nilai etos kerja, mencerminkan tanggung jawab dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, adapun evaluasi hak dan kewajiban warga negara, dalam hal ini bisa kita lihat ketidakseimbangan, misalnya ketidakseimbangan terjadi ketika salah satu pihak menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan kewajiban tanpa mendapatkan hak. Ini jangan sampai terjadi. Dalam konteks ekonomi, hal ini sering muncul dalam konflik industri, seperti ketidakadilan upah ataupun rendahnya produktivitas, sehingga upah yang diterima tidak sesuai dengan produktivitas yang diberikan oleh si tenaga kerja. Nah, dampak ketidakseimbangan ini, kalau kita lihat pendekatan yang ada dalam Pancasila, adanya ketidakseimbangan akan berdampak pada menurunnya keadilan sosial. Kemudian ini akan memunculkan konflik dalam dunia kerja. Konflik antara atasan dengan bawahan, konflik antara pengusaha dengan tenaga kerja. Ini sering kita temukan di lingkungan perusahaan ataupun di lingkungan organisasi. Turunnya kesejahteraan masyarakat, ini adalah bagian-bagian daripada dampak ketidakseimbangan tersebut. Nah, solusi yang bisa diberikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini bisa kita lihat penegakan keadilan distributif ataupun upah sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja. Nah, tentu juga harus ada dialog antara pekerja dengan perusahaan. Ini adalah sebagai membuka transparansi komunikasi antara si pekerja dengan si pengusaha ataupun si pemilik sebagai pemilik usaha. Nah, kemudian juga pemerintah di sini harus turut andil bagaimana membuat suatu regulasi yang adil antara hak kewajiban sebagai tenaga kerja, tentu juga ada hak kewajiban sebagai pengusaha ataupun pemberi kerja tersebut. Nah, teman-teman, adapun analisis sistem kompensasi upah dan insentif, di mana di sini adalah bagian dari hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan profesional, khususnya di bidang digital. Harus berpijak pada Pancasila sebagaimana paradigma negara kebangsaan. Nah, dalam sistem kompensasi upah dan insentif ini yang yang dikatakan adil tidak hanya meningkatkan kinerja SDM dari segi digital ataupun SDM yang berbasis digital, tapi bagaimana mampu mewujudkan keadilan rasa sosial, mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa FEB diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan tersebut dengan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam karir di masa depannya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi kompensasi, di mana kompensasi seluruh imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja, ini sebagai balasan atas kontribusi yang mereka berikan. Ini mencakup aspek finansial juga termasuk juga aspek non-finansial. Dalam perspektif Pancasila, di mana kompensasi harus mencerminkan rasa keadilan dan mencerminkan rasa kemanusiaan, bukan hanya sekedar efisiensi ekonomi. Nah, dari segi upah, di mana upah adalah bagian dari imbalan finansial langsung yang diterima pekerja atas pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu. Nah, adapun kalau kita lihat
upah yang layak menjadi indikator yang penting dalam kesejahteraan. Ini adalah merupakan bagian dari hak dasar sebagai tenaga kerja. Nah, adapun insentif ini adalah merupakan bagian dari tambahan imbalan yang diberikan pemberi tenaga kerja berdasarkan kinerja ataupun pencapaian dari tenaga kerja tersebut. Nah, dalam ekonomi modern, insentif ini berfungsi sebagai alat motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya insentif tambahan-tambahan tersebut, bagaimana agar menanamkan ataupun meningkatkan motivasi dari setiap tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih baik. Nah, berikutnya juga ada yang namanya sistem kompensasi dalam digital SDM digital. Di mana kita ketahui di era digital, sistem kompensasi begitu berkembang menjadi lebih fleksibel. Kalau kita lihat berbasis kinerja ataupun performance based, ini adalah dinilai dari output. Kemudian berbasis keterampilan digital, atau ini adalah bagian dari bagaimana kita menghargai kompetensi teknologi yang dimiliki oleh si tenaga kerja. Adanya fleksibel atau seperti remote ataupun tunjangan yang berbentuk dengan digital. Kemudian model ini tentu akan mencerminkan pergerakan dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi tersebut. Nah, kaitannya dengan hak dan kewajiban. Hak ini adalah memberikan kompensasi yang adil kepada setiap individu-individu ataupun kepada setiap tenaga kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Kewajiban tentu ini memberikan kinerja yang optimal. Artinya di sini tenaga kerja adalah memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan secara maksimal. Nah, tentu dengan adanya keseimbangan kedua antara hak dan kewajiban, ini adalah menjadi bagian dasar keberlanjutan dalam suatu organisasi. Nah, teman-teman, adapun dari segi perspektif nilai Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara, ini adalah pandangan hidup bangsa yang menjadikan landasan utama dalam mengatur hubungan antara hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Nah, hak atas pekerjaan, penghidupan, ini bisa kita lihat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana perilaku adil di tempat kerja, kemudian juga pasal 28 C ini merupakan perwujudan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, tentu Pancasila akan menekankan keseimbangan antara hak, yaitu yang diterima, ataupun kewajiban, yaitu adalah sesuatu yang dilakukan dalam bekerja. Sehingga kehidupan profesional tidak hanya berhubungan dengan tentang kepentingan individu. Juga ini adalah melainkan juga bagaimana kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan juga bagi negara. Nah, dalam perspektif Pancasila secara umum dalam kehidupan profesional, Pancasila memandang dunia kerja sebagai arena untuk mewujudkan kemanusiaan. Nah, Indonesia yang berpancasila tentu ini diharapkan lebih produktif, lebih beretika, adanya rasa keadilan, dan adanya sifat gotong royong ataupun dengan adanya keinginan untuk gotong royong. Nah, kalau hak pekerja di sini bisa kita lihat dengan upah yang layak. Ini adalah bagian dari hak. Perlindungan ketika berada di tempat kerja. Nah, ada juga di sini adalah kesempatan kerja. Ini adalah kesempatan kerja. Ini bagaimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, di sini harus ada keseimbangan dengan kewajiban. Kewajiban di sini, kewajiban tenaga kerja adalah disiplin, bekerja dengan rasa disiplin, dengan bekerja dengan disiplin. Ada memiliki rasa tanggung jawab. Bagaimana loyalitas kita terhadap perusahaan ataupun terhadap organisasi. Nah, juga sebagai warga negara
yaitu kewajiban kita untuk membayar pajak. Ini adalah untuk mencegah eksploitasi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Nah, itulah pertemuan kita di pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan insight ataupun materi yang kita bedah di hari ini bisa menambahkan wawasan kita sebagai tenaga kerja. Tentu tadi sangat jelas sekali bisa kita lihat, baik itu tenaga kerja ataupun pemberi kerja di sini sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab, di mana tenaga kerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik. Tujuannya adalah agar tujuan-tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, tentu dengan adanya kewajiban akan memunculkan hak mereka apa? Hak tenaga kerja apa? Yaitu haknya adalah mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan gaji yang adil. Nah, juga begitu dengan pemberi kerja, mereka memiliki hak juga. Mereka memiliki hak atas pekerjaan ataupun loyalitas, disiplin dari si tenaga kerja. Dan kewajiban tenaga kerja, kalau tadi kewajiban pemberi kerja, kalau tadi tenaga kerja memiliki hak atas gaji, nah di sini pun pemberi kerja tentu memiliki kewajiban untuk memberikan gaji kepada SDM ataupun tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Nah, demikianlah pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan insight, mudah-mudahan materi yang kita pelajarin di malam hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menguatkan rasa peduli sesama manusia, juga rasa keadilan dalam bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.